Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini untuk memenuhi aktivitas kelompok di mata kuliah Dinamika Kelompok yang diampu oleh dosen Ibu Fenty SAG MPD. Perkenalkan, nama saya Helena Yoranita Putri Ronika dan dengan NPM 191110125 dan rekan saya. Dan saya Jenny Safira, NPM 191110090. Saya akan mempresentasikan dengan judul nilai perbedaan dalam menghargai perbedaan kelompok. Menghargai perbedaan saat bermasyarakat, berada di sekolah dan lingkungan kerja menjadi penting. Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikulturalis, karena multikulturalisme tidak menjadi solusi dalam pengelolaan keragaman di Indonesia. Beberapa kategori multikulturalisme yang diproblematisasi di Indonesia, terutama misalnya terkait dengan pertanyaan siapa orang asli, minoritas nasional, dan imigran dalam konteks masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat yang beragam sangat signifikan, di mana masyarakat mudah terpecah dengan isu-isu menyangkut agama, kebudayaan, ras, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus mempunyai sikap menghargai perbedaan dalam melakukan interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah mengurangi konflik. Agar keberagaman dalam masyarakat tidak menjadi faktor penyebab terjadinya benturan dan perpecahan yang berujung pada sebuah konflik, maka dibutuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati. Bila dicermati interaksi antara anggota masyarakat berdasarkan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial. Kemajemukan ini membuat isu yang menyangkut suku, ras, agama, dan antar golongan beberapa kali terjadi. Contohnya, kasus konflik fisik antara suku yang terjadi di Kalimantan. Agar tidak terjadi konflik fisik, maka penegak hukum menerapkan aturan yang ketat terhadap isu dan kabar bohong yang menyangkut perbedaan antar suku. Tindakan sesuai hukum ini diharapkan dapat meredam konflik fisik yang terjadi karena keberagaman. Yang kedua, yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi perlu di tengah masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan adalah keniscayaan dalam masyarakat. Sebagai mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan karena dia atau mereka berbeda, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat, karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Yang ketiga, yaitu ada menghargai perbedaan menumbuhkan tegang rasa. Tenggang rasa merupakan sikap seseorang yang mampu menghargai dan menghormati orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Tegang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Tegang rasa memberi dampak positif kepada anak yang kurang memiliki prestasi dan bermasalah, karena dapat membuat dirinya lebih percaya diri. Sikap tenggang rasa akan muncul jika sikap positif sudah dibangun sejak dini bagi generasi muda. Yaitu yang terakhir, saling membantu untuk mencapai tujuan. Bagi siswa, saling membantu di antara warga di sekolah merupakan salah satu wujud kerukunan yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Ada kalanya teman-teman di satuan pendidikan tidak memahami atau belum mengerti materi pelajaran yang terdapat dalam modul atau yang disampaikan oleh guru atau tutor. Membantu memberikan penjelasan kepada teman-teman yang kesulitan memahami materi merupakan salah satu contoh kerukunan yang diterapkan di satuan pendidikan. Saling membantu juga dapat diwujudkan ketika ada teman yang lupa membawa alat tulis seperti pensil, penghapus, dan penggaris, dan lainnya. Jika kita memiliki alat tulis lebih, kita dapat meminjamkannya kepada teman yang tidak membawa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jenny Safira. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan sebagai suatu kekuatan.
Tiap kelompok perlu menumbuhkan dan memelihara dinamika kelompoknya untuk mempercepat pencapaian tujuan kelompok tersebut. Dinamika kelompok merupakan kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam ataupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota kelompok tersebut untuk melaksanakan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan bersama. Dinamika kelompok dapat tercapai jika semua unsur membangun kelompok berinteraksi dengan baik di dalam unsur kelompok tersebut maupun unsur di luar kelompok tersebut. Di dalam dinamika kelompok ada perbedaan antar kelompok yang dianggap sebagai kekuatan dalam kelompok yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan penuh toleransi. Kesadaran akan perbedaan harus disikapi seperti tubuh manusia, yang ketika salah satu bagiannya sakit, yang lainnya akan ikut merasakan. Ada 2 poin materi mengenai perbedaan sebagai suatu kekuatan. Yang pertama yaitu perbedaan sebagai perekat nasionalisme. Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas jumlah kelompok etnis, budaya, dan agama, dan lain-lain yang masing-masing plural atau jamak dan sekaligus juga heterogen. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbineka tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Akar nasionalisme Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita-cita bersama. Di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan, kesadaran semacam itu jelas terlihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pada pentingnya cita-cita yang sama dan sekaligus kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Pada prinsipnya, etika ini meneguhkan pada pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pihak lain. Tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia. Dalam sidang penetapan sila Pancasila sebagai dasar negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesepakatan itu memastikan bahwa Indonesia menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan berdasarkan atas agama mayoritas atau minoritas. Kesediaan para wakil umat Islam dalam kepatitian untuk tidak menuntut kedudukan khusus dalam Undang-Undang Dasar, meski mereka secara realitas adalah agama yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara yang multikultural yang berdasarkan pada multi-etnik, multi-bangsa, multi-agama, dan multi-budaya. Jika kenyataan ini tidak bisa diolah dan diaransemen dengan baik, maka akan menimbulkan kekacauan yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sudah sering terlihat dalam konteks kehidupan masyarakat kita dengan banyaknya konflik-konflik yang banyak terjadi di Poso, Ambon, Papua, dan Aceh, dan daerah-daerah lainnya. Akan tetapi, jika bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan dengan baik, maka itu menjadi suatu kekuatan besar yang tidak tertandingi. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui semangat persatuan dan kesatuan yang kuat. Ideologi memberi kebangsaan Indonesia hal-hal yang ideal untuk diyakini akan kebenarannya.
Fungsi penting dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk dan multikultural. Ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan kita, atau disebut juga in-group, dari mereka atau out-group. Dengan demikian, maka ideologi berfungsi mempersatukan. Apabila dibandingkan dengan agama, agama juga berfungsi mempersatukan manusia dari berbagai kalangan yang majemuk dengan berbagai pandangan hidup masing-masing. Bahkan, mempersatukan manusia dari berbagai negara yang diikat dengan ideologi masing-masing. Dan sebaliknya, ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama dan untuk mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Itulah penjelasan saya mengenai perbedaan sebagai suatu kekuatan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.